Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 kelas 4C akan membahas mengenai hasil temuan observasi mengenai penggunaan ICT dan media pembelajaran motion grafis di sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 11, yang pertama ada Azkia Nurul Faujiah, yang kedua Andini Eka Putri, dan yang ketiga Kokom Komalasari. Di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua framework teori, yang ketiga objek penelitian atau tempat observasi, dan yang terakhir pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Menginjak abad ke-21, salah satu aspek yang tidak dapat dihindari adalah pengaruh teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK atau juga dikenal dengan ICT. Semua aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh TIK tersebut, mulai dari bidang ekonomi, komunikasi sosial, politik, hingga pendidikan. Teknologi menjadi sebuah pilihan wajib yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Tidak hanya pada konteks pendidikan secara umum, tetapi juga merambah ke pendidikan secara khusus, yakni pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, sudah marak ditemukan proses pembelajaran yang memadukan teknologi di dalamnya. Beralih ke dunia pendidikan, pengaplikasian teknologi ke dalam pendidikan dan pembelajaran merupakan salah satu bentuk dari inovasi. Inovasi dilakukan dengan tujuan untuk mengimbangi dan mengikuti perkembangan zaman. Pertimbangan lain yang melatar belakanginya adalah faktor peserta didik yang telah jauh berbeda karakteristiknya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian permasalahan. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama mengenai kurangnya sarana dan prasarana, yaitu terbatasnya jumlah komputer, laptop, dan LCD proyektor di sekolah. Kemudian kurangnya pengetahuan guru dalam penggunaan ICT di sekolah. Lalu dalam kurikulum pun belum adanya standarisasi dan tanggung jawab dari penerapan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian sedikitnya dana yang disediakan untuk memenuhi penerapan ICT di sekolah. Yang selanjutnya adalah siswa kurang mengerti bahan ajar atau materi yang disampaikan pada proses pembelajaran. Mereka antusias dan semangat, namun mereka hanya senang menyaksikan gambar-gambarnya saja tanpa mengerti apa isi dari materinya. Kemudian yang terakhir, terbatasnya jaringan internet atau Wi-Fi. Tidak semua sekolah mampu memasang Wi-Fi sendiri. Adapun sekolah yang hanya menggunakan satu Wi-Fi untuk dipergunakan oleh semua warga sekolah, maka hal tersebut juga tidak efektif digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya yang menggunakan internet. Kemudian solusi. Yang pertama adalah menganggarkan kembali kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya lebih penting dan bermanfaat bagi proses pembelajaran untuk siswa. Yang kedua, senantiasa mengikuti kegiatan atau pelatihan yang membantu dirinya untuk menambah pengetahuan mengenai ICT. Yang ketiga, walaupun kurikulum belum sepenuhnya menerapkan teknologi dalam pembelajaran, namun tidak ada salahnya guru atau siswa menggunakan teknologi pada saat pembelajaran karena mereka melihat banyaknya dampak positif pembelajaran yang menggunakan teknologi. Kemudian yang keempat, jika pembelajaran menggunakan teknologi dengan sebuah video pembelajaran yang menarik, seharusnya guru lebih memperhatikan lagi konten dari video tersebut. Dan yang kelima, untuk menggunakan Wi-Fi sekolah, seharusnya tidak menggunakan satu Wi-Fi saja, minimal memang 2 agar pada saat penggunaannya jaringan tidak berebut dipakai oleh warga sekolah, terkhusus pada proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Framework teori. Yang pertama ada ICT. ICT sendiri merupakan payung besar
terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK ini mencangkup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Kemudian, media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan sarana komunikasi yang dapat berupa media cetak maupun audio visual, ataupun media yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Proses pembelajaran juga merupakan sebuah proses komunikasi dan berlangsung di dalam suatu sistem, sehingga media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ICT dalam pembelajaran. Menurut Promadi pada tahun 2010, setidaknya ada 7 faktor yang mempengaruhi penerapan ICT, yaitu yang pertama, minimnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai dengan baik konsep ICT dalam pembelajaran. Kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. Ketiga, walaupun harga pendidikan dapat ditekan, namun biaya untuk menyediakan teknologi pengaksesnya bertambah akibat faktor finansial menjadi kendala utama dalam pembelajaran berbasis ICT. Kemudian yang keempat, terbatasnya persediaan listrik atau penerangan. Kelima, adanya persepsi yang kurang positif di kalangan pendidik terhadap ICT. Yang keenam, belum terbentuknya high trust society, yaitu perubahan budaya belajar pola konvensional kepada hal-hal yang berbasis ICT. Dan yang ketujuh, yaitu etika dan moralitas masih belum mendapat tempat yang tepat, sehingga kecanggihan teknologi ini dijadikan sebagai sebagian orang untuk melakukan pelanggaran etika dan merusak nilai dari kecanggihan teknologi itu sendiri. Kemudian media motion grafis ini pada umumnya ini merupakan gabungan dari potongan-potongan desain atau animasi berbasis media visual seperti halnya 2 dimensi, 3 dimensi, video, film, tipografi, dan lain sebagainya. Motion grafis ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai solusi desain grafis profesional dalam menciptakan suatu desain komunikasi yang dinamis dan juga efektif. Pada dunia perdagangan, informasi dan hiburan adalah suatu tantangan ketika audiens memutuskan kesuksesan suatu tayangan. Maka dari itu diperlukan strategi dan kreativitas. Definisi motion grafis ini sampai sekarang banyak sekali digunakan untuk media-media baik itu periklanan, video, ataupun media lainnya. Selanjutnya, objek penelitian atau tempat observasi. Di sini ada metode penelitian. Pada metode penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Tujuan peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka mengenai permasalahan penggunaan ICT dan media pembelajaran motion grafis di sekolah dasar. Nah, di mana pihak yang diajak wawancara memberikan informasi secara langsung mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Data yang diterima oleh peneliti termasuk ke dalam data primer karena data yang diperoleh langsung diberikan kepada peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yang berbeda dari 2 sekolah.
Sekolah yang pertama menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp, dan sekolah yang kedua dilakukan wawancara secara langsung. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas yang berlokasi di SDN Sukamaju, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan MI Muhammadiyah Babakanloa, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya, lokasi, populasi, dan sampel penelitian. Berikut merupakan data narasumber. Nah, narasumber yang pertama yaitu Bapak Aep Sulaiman SPD yang mengajar di sekolah SDN Sukamaju di kelas 5. Nah, berikut juga ada alamat sekolahnya yaitu Jalan Dano nomor 02, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yang berakreditasi sekolahnya A. Kemudian terdapat narasumber yang kedua yaitu Ibu Ike Arista Rahayu SPD yang mengajar di sekolah MI Muhammadiyah Babakanloa di kelas 6. Kemudian di sini juga terdapat alamat sekolah yaitu Jalan Babakanloa, RT 02, RW 07, Desa Citali, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Nah, yang berakreditasi sekolahnya yaitu B. Tujuan daripadanya triangulasi dalam penelitian ini yakini untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding dengan pemanfaatan suatu data yang lain di luar dari data tersebut. Dalam pengambilan data, penelitian menggunakan wawancara. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen. Telaah dokumen tersebut dilakukan guna memperoleh data mengenai akreditasi dan penggunaan ICT serta media pembelajaran motion grafis di sekolah dasar. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yakni untuk memastikan suatu kebenaran mengenai informasi terkait data yang telah diperoleh melalui metode wawancara secara langsung dan online dengan narasumber dan informasi dari sekolah dasar yang berbeda, sehingga peneliti dapat mengolah data menjadi dasar untuk menghasilkan kesimpulan mengenai penggunaan ICT dan media pembelajaran motion grafis di sekolah dasar. Selanjutnya, tabel triangulasi sumber. Peneliti memberikan pertanyaan yang dimana dalam pertanyaan wawancara tersebut mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, penggunaan media pembelajaran, aplikasi teknologi yang digunakan, sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional, serta hambatan dan solusi penggunaan teknologi yang diupayakan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun secara deskriptif, informatif, dan terstruktur, sehingga diharapkan peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang mendalam, kemudian dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang penggunaan ICT dan media pembelajaran motion grafis di sekolah dasar. Permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan. Penggunaan ICT dalam dunia pendidikan, terutama proses belajar mengajar, tentunya memiliki permasalahan tersendiri. Transformasi atau perubahan sistem pembelajaran membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Penerapan dan pembiasaan yang awalnya hanya sedikit, penggunaan aplikasi media pembelajaran yang berbasis digital, kini harus dominan menggunakan teknologi tersebut, karena dunia pendidikan harus dapat menyesuaikan dengan zaman yang sekarang serba digital. Adapun permasalahan yang diperoleh dari peneliti yang telah dilakukan dari kedua narasumber dan sekolah yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, sumber daya manusia. Zaman yang sudah serba digital ini mengharuskan para tenaga pendidik memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran berlangsung. Namun, di MI Muhammadiyah Babakanloa ini masih banyak permasalahan yang kerap dihadapi mengenai penerapan ICT dalam pembelajaran, yakni kurangnya motivasi tenaga pendidik dalam mengoperasikan teknologi dalam pembelajaran, dan kurang lebih hanya 70% tenaga pendidik yang sudah mampu menggunakan teknologi.
sehingga sulitnya mengaplikasikan software atau aplikasi media pembelajaran motion grafis ke dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, mungkin secara tidak langsung dan tanpa disadari, tenaga pendidik sudah menggunakannya melalui aplikasi PowerPoint yang terdapat fitur grafis. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dari kedua sekolah tersebut sudah cukup memiliki fasilitas digital seperti proyektor, infokus, wifi, dan lain sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran. Namun masih sangat kurang maksimal karena tenaga pendidik masih harus bergantian jika membutuhkan benda tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu solusi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, berikut terdapat solusi diantaranya. Yang pertama, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pembelajaran dengan berbasis ICT. Nah, maka dari itu, tenaga pendidik dapat mengajukan kepada pihak yang berwenang dan memanfaatkan biaya operasional semaksimal mungkin untuk menunjang KBM yang menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Kemudian yang kedua, masih minimnya tenaga pendidik dalam mengaplikasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk itu mengajak para tenaga pendidik untuk mengikuti seminar atau workshop mengenai penggunaan dan pemanfaatan ICT dan melakukan diskusi dengan sesama rekan guru yang sudah mempunyai kemampuan ICT yang lebih mendalam. Kemudian dapat melaksanakan pelatihan komputer. Nah, materi pelatihannya adalah mengenai program dan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu software atau aplikasi motion grafis. Nah, selanjutnya yang terakhir, tenaga pendidik sudah memahami program dan fitur-fitur yang sudah ada. Nah, kami mahasiswa dapat memberikan contoh konten materi pembelajaran yang berbasis ICT, yakini dengan desain motion grafis yang dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya yang keempat ada pembahasan. Di sini kita akan membahas hasil temuan di lapangan yang pertama di SDN Sukamaju. Yang pertama, guru-guru di SDN Sukamaju sudah mengenal apa itu ICT. Yang kedua, guru-guru di SDN Sukamaju sendiri sudah paham atau mengetahui mengenai cara penggunaan ICT. Yang ketiga, guru-guru dan siswa di SDN Sukamaju ini sangat merasakan manfaat yang diberikan dari penggunaan ICT, terutama dalam penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital. Yang keempat, untuk ketersediaan atau kemauan guru sendiri dalam hal penggunaan ICT sangat bagus ditunjukkan oleh guru di SDN Sukamaju. Mereka memiliki kemauan yang sangat kuat untuk mau dan dapat menggunakan ICT. Selanjutnya, hasil temuan yang terakhir yaitu untuk sarana dan prasarana di SDN Sukamaju ini sudah hampir memadai untuk pelaksanaan pembelajaran yang berbasis ICT, yang mana dapat dilihat bahwa di SDN Sukamaju ini sudah terdapat sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu dengan adanya wifi dan beberapa laptop. Namun, hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan ICT di SDN Sukamaju ini salah satunya yaitu sarana pendukung seperti halnya laptop atau komputer yang masih kurang. Hasil temuan lapangan yang kedua yaitu di MI Muhammadiyah Babakanwa. Yang pertama, secara keseluruhan, guru-guru di MI Muhammadiyah Babakanwa ini sudah mengetahui atau mengenal apa itu ICT. Tetapi meskipun demikian, guru-guru di MI Muhammadiyah ini masih merasa bahwa pengetahuan mereka mengenai ICT masih sangat sedikit. Yang kedua, dalam pembelajaran di kelas, guru-guru di MI Muhammadiyah membutuhkan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang dapat merangkum materi pembelajaran dengan lebih ringkas dan mudah dipahami oleh siswa-siswinya. Yang ketiga, guru-guru di MI Muhammadiyah sudah mengetahui bagaimana penggunaan dari ICT itu sendiri, karena pada beberapa mata pelajaran tertentu di sekolah ini sudah menggunakan ICT. Yang keempat, dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT ini, para guru di MI Muhammadiyah merasa terbantu dan pembelajaran berjalan jauh lebih efektif. Yang kelima yaitu untuk sarana dan prasarana yang ada selama penggunaan ICT, di MI Muhammadiyah setidaknya masih dapat menunjang seperti sekolah yang telah memiliki proyektor, laptop, dan jaringan internet. Yang keenam, biaya operasional untuk penunjang pelaksanaan ICT di MI Muhammadiyah ini sudah dianggarkan dari anggaran BOS.
Yang ketujuh, hambatan yang dialami dalam penggunaan ICT di MI Muhammadiyah ini salah satunya yaitu keterbatasan pengetahuan guru untuk menggunakan secara optimal media-media baru dalam ICT. Dan yang terakhir, untuk media pembelajaran berbasis ICT juga, mereka masih belum dapat membuat media pembelajaran yang sifatnya rumit. Kemudian dalam hal fasilitas koneksinya, sekolah ini masih mengalami kendala terutama untuk koneksi listriknya. Selanjutnya, rekomendasi. Rekomendasi atau saran yang dapat kami berikan untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan ICT pada dua sekolah yang tadi. Yang pertama, sekolah mengkomunikasikan kepada pihak terkait atau pemangku kebijakan untuk mendatangkan ahli yang mahir dalam ICT untuk memberikan pemahaman dan membantu guru-guru untuk lebih menguasai ICT. Nah, sekolah juga diharapkan memiliki pihak atau operator sekolah yang lebih memahami ICT sehingga dapat mempermudah pelaksanaan. Nah, perlu adanya juga penyuluhan atau seminar mengenai ICT khususnya terhadap para guru. Antar sesama guru hendaknya saling berkomunikasi untuk bertukar ilmu mengenai ICT agar nantinya guru yang mahir mengajarkan kepada guru yang dalam hal ini kurang memahami ICT. Rekomendasi yang kedua yaitu menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada kedua sekolah tadi perlu dikembangkan lagi pada media pembelajaran berbasis teknologi dan perlu diperbarui agar semakin disenangi oleh siswa. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu agar isi konten atau materi yang disampaikan tidak monoton. Kemudian, tidak menghilangkan eksistensi seorang siswa, contohnya menulis. Walaupun pembelajaran disampaikan secara digital, namun harus mampu membuat siswanya lebih giat dalam menulis catatan di bukunya. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Nah, produk yang akan kami buat dari hasil temuan beberapa permasalahan di kedua sekolah dasar tadi, yaitu membuat sebuah media pembelajaran berbasis teknologi yang dimana sudah dijelaskan oleh kedua sekolah tadi bahwa media pembelajaran berbasis digital yaitu sebuah video animasi berdampak positif bagi sebagian besar siswanya. Maka dari itu, kami akan membuat sebuah produk yaitu media pembelajaran motion grafis. Nah, pemanfaatan media motion grafis dalam pembelajaran sangat berpengaruh sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kustandi dan Sucipto, yaitu fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terdukung dalam gambar. Nah, pembelajaran video sudah tidak asing lagi di dalam pembelajaran sekolah. Pemanfaatan media video ini tak hanya untuk siswa, melainkan bertujuan untuk memudahkan guru terhadap materi yang sulit dijelaskan secara konkret dan memerlukan ilustrasi visual. Nah, ilustrasi visual yang dimaksud seperti guru bisa menjelaskan hewan-hewan di benua Afrika tanpa membawa siswanya langsung ke benua Afrika, ataupun guru bisa menjelaskan fenomena atmosfer tanpa membawa siswa secara langsung ke luar angkasa. Dengan begitu, siswa pun dapat belajar secara mandiri dengan melihat tayangan video. Dengan menggunakan produk yang telah dibuat, diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa dan guru. Selanjutnya, before dan after. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada kedua sekolah tadi, sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran semakin monoton dan siswa pun cepat bosan dalam memperhatikan gurunya ketika sedang menjelaskan di kelas. Namun, setelah menggunakan media pembelajaran berbasis digital, yaitu media pembelajaran video, bahwa terdapat peningkatan pada hasil belajar sebagian besar siswanya. Media motion grafis ini dapat membantu dan memudahkan siswa dalam menerjemahkan pembelajaran konkret melalui ilustrasi visual. Ketika di dalam penayangan produk media motion grafis ini diselipkan beberapa kuis atau pertanyaan, sehingga siswa akan menjadi lebih semangat dan tergerak hatinya untuk memperhatikan isi materi. Kemudian, sebagian siswa juga akan menuliskan beberapa hal penting yang terjadi dalam isi video pembelajaran motion grafis tadi. Dan tak hanya itu, guru pun tidak merasa kesulitan saat akan menjelaskan sebuah materi yang dirasa sulit untuk disampaikan kepada siswanya karena sudah menggunakan media motion grafis yang disertai berbagai animasi yang menarik dan tentunya memudahkan siswa dalam memahami isi konten atau materi. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dapat dilihat dari pembahasan temuan permasalahan yang terjadi bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum cakap dalam menggunakan teknologi dan kurangnya pemanfaatan alat-alat teknologi yang mengakibatkan proses pembelajaran kurang efektif.
Kemudian, sebelum kedua sekolah tersebut menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi atau sebuah video pembelajaran yang terdapat berbagai macam animasi, proses pembelajaran tersebut semakin monoton dan siswa pun cepat bosan dalam memperhatikan gurunya ketika sedang menjelaskan di kelas. Nah, untuk itu sudah seharusnya sekolah memberikan perhatian lebih terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Yakini, tenaga pendidik dapat memiliki kecakapan dalam menggunakan teknologi beserta aplikasi yang semakin canggih untuk dapat menghasilkan sebuah media pembelajaran yang tampak berbeda, lebih menarik dan interaktif. Selain itu, ketika tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran berbasis digital, yaitu media pembelajaran video, bahwa terdapat peningkatan pada hasil belajar sebagian besar siswanya. Media motion grafis ini dapat membantu dan memudahkan siswa dalam menerjemahkan pembelajaran konkret melalui ilustrasi visual. Tenaga pendidik pun tidak merasa kesulitan saat akan menjelaskan sebuah materi yang dirasa sulit untuk disampaikan kepada siswanya, karena sudah menggunakan media motion grafis yang disertai berbagai animasi yang menarik dan tentunya memudahkan siswa dalam memahami isi konten atau materi tersebut. Nah, dengan demikian, diharapkan sekolah dapat mendukung dan memberikan perhatian lebih kepada tenaga pendidik, baik sarana dan prasarana, serta memberikan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan ICT dalam proses pembelajaran agar lebih efektif. Adapun lampiran observasi, pada gambar pertama yaitu wawancara secara daring melalui WhatsApp kepada kepala sekolah di SD Sukamaju, dan gambar yang kedua yaitu wawancara secara langsung di MI Muhammadiyah Babakan Loa. Sekian pemaparan dari kelompok 11, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.